وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Salman yang telah membacakan doa. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Ketua Panitia, yaitu Saudara Afriandi Habibi, untuk memberikan laporan kegiatan singkat webinar sivil HMS Unsia. Kepada Saudara Afriandi Habibi, dipersilahkan. Terima kasih, Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, salat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibunda lulusi STMSC, Ibu Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syahkuala, Ibu Dr. Reni Anggreni STMN, Ketua Himpunan HMS tahun 2020, rekan saya Saudara Aji Pangestu, serta seluruh peserta maupun panitia, dan tak lupa kepada narasumber kami yang kece, Abangda kami, Bang Taubatan Diansyah STMSC. Terima kasih Bang telah berhadir sebelumnya. Ya. Baik, jadi kegiatan ini merupakan program dari divisi kami sendiri, yaitu dari Departemen Penelitian dan Pengembangan HMS Universitas Syahkuala. Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi setinggi-tingginya serta memberi penghargaan kepada seluruh panitia, rekan-rekan saya dari divisi Litbang. Begitu juga kepada pihak kampus yang turut serta mensupport acara kami. Kepada peserta, terima kasih telah ikut menyukseskan acara kami, terkhususnya kepada pemateri Bang Taubatun. Terima kasih Bang mau mengisi kegiatan kami ini. Semoga kedepannya kegiatan kami ini bermanfaat dan menjadi ilmu baru kepada diri kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, marilah kita buat webinar lagi. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Afriandi Habibi untuk paparan laporan kegiatannya. Kemudian langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Ketua Jurusan Teknik Sipil Unsia, Ibu Dr. Reni Anggreni untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Dr. Reni Anggreni dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga masih semangat ya untuk hadir pada Minggu siang pada kegiatan sivil webinar ini, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu WD3, Ibu Lulusi, kemudian Saudara Taubatun Diansyah ya. Ya. Ya, ini saya lupa nih karena belum, mungkin udah pernah jumpa hari itu ya, kalau angkatan 2010, tapi saya lupa gitu. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah ini udah berhasil. Ini kemudian ada Iza ya, Iza. Ini juga nanti sebagai pemateri atau moderator ya. Jadi pematerinya cuma satu. Cuma satu pematerinya, Bu. Saya sebagai moderator. Cuma satu. Oh ya. Oke. Kemudian ini adik-adik HMS ya. Aji ketuanya dan ketua panitia Afriandi dan mahasiswa yang lainnya. Ya, jadi ini siang-siang senang sekali saya lihat antusias dari adik-adik sekalian. Ini Ibu WD juga berkesempatan hadir ya. Pas ditanya kemarin, saya juga hampir nggak percaya, ini benar nih acaranya Minggu ya, jam 2 lagi gitu. Ya si Aji tanya, tapi ternyata memang rame juga ternyata yang ikut ya. Jadi karena situasi ini ya pada masa pandemi ini kita juga harus berhati-hati untuk keluar rumah. Jadi kalau memang ada kegiatan seperti ini ya, dan juga ini sangat menarik gitu materinya ya untuk civil engineer fresh graduate career gitu.
Nah, jadi makanya nanti kita akan mendengarkan ya apa yang sudah dilakukan oleh abang kita Taubatun ini ya. Nah, jadi ini sebelum ya mungkin saya juga ini pas kali momennya ya untuk karena ini fresh graduate ya untuk menceritakan ya mungkin pengalaman dari saudara Taubatun ini dari 2010 kemudian selesai dan kemudian selesai S1 dan kemudian ini mendapatkan beasiswa LPDP ya gitu ke Inggris ya. Nah, ini mantap nih ya dan sekarang udah bekerja gitu ya. Nah, nanti mungkin itu bisa memotivasi kawan-kawannya yang lain gitu ya bahwa lulusan Unsiah itu juga bagus gitu apalagi jurusan teknik sipil ya jadi bisa kemana-mana gitu jadi jangan nanti anggapannya kalau udah lulus S1 Unsiah nanti cuman dapat di Indonesia aja jadi nggak seperti itu ya. Nah jadi Bang Taubatun itu udah jadi satu contoh dan juga saya juga kemarin S2 dan S3-nya juga di luar negeri. Ibu Lulusi juga S2-nya di luar negeri ya. Jadi supaya adik-adik nanti juga biar semangat gitu. Dapat sekolah apa ya pilihannya bisa melanjutkan sekolah ataupun bekerja gitu kan. Nah, jadi ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini juga momen yang pas gitu ya karena kebetulan kan kita akan melakukan akreditasi untuk prodi S1. Jadi kemarin baru aja prodi D3 ya. Jadi mungkin juga ada beberapa mahasiswa yang di kelas saya itu karena kemarin kesibukan gitu kan karena harus fokus ke situ sehingga ada yang nggak masuk. Saya nggak masuk secara optimal gitu ya. Tapi itu memang penting gitu ya karena untuk kelanjutan. Nah, jadi perlu prodi itu perlu diakreditasi gitu. Jadi supaya nanti juga terkait dengan mutu alumninya gitu, mutu lulusannya gitu. Nah, jadi makanya kita juga berupaya keras gitu supaya akreditasi dari prodi-prodi kita ini bagus gitu. Ya, jadi kemarin D3 udah dilakukan visitasi dan mudah-mudahan ya hasilnya bagus ya seperti yang kita harapkan baik sekali gitu. Dan ini ke depan ini kita akan melakukan akreditasi untuk prodi S1 dan juga prodi S2. Nah, jadi mungkin kan kalian juga udah tahu gitu bahwa prodi S1 kita ini sudah terakreditasi A dan ya terakreditasi IAB juga internasional. Nah, jadi kalau misalnya sudah terakreditasi A, ini kita karena udah mau habis akreditasinya, maka harus di-renew gitu, harus di-renew ya. Nah, di-renew itu jadi sebelum masanya habis, jadi makanya akan dilakukan penyusunan gitu untuk borang akreditasinya. Nah, jadi beberapa hal yang terkait itu terutama mengenai alumni gitu. Ya, jadi mengenai alumni terutama waktu tunggu nanti yang ditanya itu, waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan kerja. Nah, ya. Kemudian kesesuaian bidang kerja. Nah, itu juga sangat menjadi indikator yang sangat penting gitu. Nah, jadi makanya nanti ini di sini di forum ini juga saya minta tolong kepada Taubatun atau ya teman-temannya yang lain gitu ya. Nanti untuk mengisi form dari CDC yaitu Career Development Center dari Unsiah CDC ya. Gitu. Jadi nanti ada formnya itu yang harus diisi supaya nanti karena supaya ada update datanya gitu. Nah, supaya ada update datanya. Jadi nanti tolong dilihat di cdc.unsiah.ac.id itu nanti jadi yang untuk lulusan ya alumni itu tolong diisi. Jadi karena kita ini mau menuju menuju akreditasi unggul gitu. Jadi kalau karena sekarang kan kita udah instrumen akreditasi program studinya udah 4.0 gitu. Ya, jadi di 4.0 itu paradigmanya itu penilaiannya bukan lagi akreditasi A, B atau C,
tapi dia udah akreditasi unggul, akreditasi baik sekali, atau akreditasi baik. Nah, jadi kita ini menuju ke akreditasi unggul gitu. Nah, jadi ada beberapa komponen gitu yang dinilai ya, dari jumlah dosen, kemudian kualifikasi dosen, jabatan akademik gitu. Nah, jadi bukan hanya dosen yang dinilai, tapi juga aktivitas mahasiswa. Nah, jadi itu tadi terutama ya, mengenai yang alumni itu, karena seringnya alumni kalau udah selesai, udah hilang juga gitu. Jadi mudah-mudahan jangan hilang gitu. Ya, jadi tolong tetap keep in touch gitu ya. Jadi terutama untuk yang mengisi tracer study-nya itu, supaya nanti juga kita bisa mendapatkan akreditasi yang unggul tadi itu. Nah, ya, jadi kalau misalnya akreditasi unggul, nanti kan lulusannya juga dapat kerja kan. Sekarang kan juga diminta kan sertifikat ya, atau akreditasi gitu dari prodi. Nah, jadi itu ya, tolong nanti di forum ini ya saya minta gitu supaya ada kerjasama dari alumni terutama. Nah, kemudian itu juga selain masa tunggu, itu juga kesesuaian bidang kerja. Nah, jadi juga nanti supaya nanti para lulusan itu bukan hanya nanti kerjanya asal dapat kerja, walaupun nanti waktu tunggu udah dapat kerja memang kurang dari 3 bulan ya. Nah, bagusnya memang kurang dari 6 bulan kalau yang di standar dikti. Tapi kalau ternyata kalau di tracer study dari CDC itu banyak juga yang kurang dari 3 bulan. Jadi memang kalau lulusan teknik sipil itu kita alhamdulillah ya cepat dapat kerja, karena kan bidang kerjanya juga banyak gitu ya, bukan hanya dari PNS gitu ya, atau konsultan baik dalam maupun luar, dan yang lain-lainnya. Nah, tapi nanti dilihat lagi kesesuaian bidang kerja. Nah, jadi makanya memang ini ya, jangan misalnya jadi ADM gitu, atau apa yang nggak sesuai gitu. Ya, jadi harusnya yang sesuai bidang kerja, cari kerja itu juga yang sesuai bidang kerja gitu. Nah, ya, jadi itu paling penting dari untuk lulusan ya. Jadi untuk ada metodenya untuk sistem pelacakan lulusan, kemudian waktu tunggu dan kesesuaian bidang kerja. Nah, kepuasan pengguna kerja nanti ternyata misalnya gitu ya, kemampuan bahasa Inggris, kemudian kemampuan bekerja sama dalam tim, jadi banyak itunya. Nah, jadi penting juga itu, terutama etika ya, jadi bukan hanya pinter tapi juga etika itu diperhatikan ya. Karena kalau etika itu ya pinter tapi nggak ada etika, nanti nggak mau dipakai juga sama orang. Ya, jadi itu tolong nanti diperhatikan juga. Oke, jadi itu saja ya yang jadi kata sambutan ya, atau hal-hal yang penting gitu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini Bank Taubatunnya ini bisa lebih memotivasi adik-adik nih ya, untuk bisa lebih semangat gitu dalam belajar. Ini kan terutama 2017, kemudian ada yang 2018 mungkin ya. Nah, jadi itu gimana caranya supaya kuliahnya bisa tepat waktu, dan kemudian ini kalau untuk dapat beasiswa LPDP gimana caranya bisa bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Jadi nanti ini sangat menarik. Tapi mungkin saya nggak bisa lama ya, jadi karena ada kegiatan lain. Nah, jadi itu saja dari saya, dan saya sangat senang ada kegiatan HMS yang seperti ini. Gitu ya, mudah-mudahan bisa banyak kegiatan lain yang bisa lebih bermakna, bermanfaat gitu ya.
Jadi itu saja saya akhiri. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Reni Anggraini untuk kata-kata sambutannya. Kemudian langsung saja kita persilakan kepada Ibu Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Unsyah, Ibu Lulusi Master of Science, untuk memberikan kata-kata sambutan sekaligus membuka acara webinar kita kali ini. Kepada Ibu Lulusi Master of Science, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih, Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur dan intinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kudrah dan iradahnya kita masih dapat diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul secara virtual pada siang ini. Agak lumayan terik ya, tapi hatinya tetap dingin gitu, Tobatun. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan kehidupan berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Pertama-tama penghormatan saya kepada Ibu Kajur, Bu Dr. Reni Anggraini, Ketua Himpunan Mahasiswa Haji Pangestu, Ketua Divisi Pendidikan ya, Apriandi Habibi, kemudian Iza selaku moderator, kemudian yang saya banggakan Tobatun Diansyah ya sebagai sharing session lah kalau kita bilang hari ini ya, sharing session kepada adik-adik bagaimana sih keinginan itu kan harus didorong ya, suatu keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi itu pasti harus ada motivasi. Ya. Jadi nanti insya Allah Bang Tobatun Diansyah akan menceritakan bagaimana keinginan beliau untuk mencari beasiswa LPDP. Itu beasiswa sangat tergengsi adik-adik ya untuk di Indonesia ya, itu lumayan besar ya. Kemudian dan setelah dia selesai, bagaimana dia meraih mencari tempat yang bergengsi ini ya. Saya baca tadi, saya googling ya, perusahaan yang dia sudah ikuti selama ini ya. Menhal Indonesia ini kan bergerak di engineering juga. Jadi nanti kita dengarlah bagaimana. Kalau Ibu sama Tobatun tuh ingat sekali ya adik-adik. Ada kisahnya, nanti kisahnya nggak usah dibeberkan di sini. Ya, ketika saya sekjur tuh kami ada kisah ya Tobatunnya. Aduh, tapi itu kisah itu perlu, kalau emang perlu diceritakan, ceritakan juga. Artinya ada kalanya hal-hal yang baiknya nggak perlu baik di situ gitu. Nah, ya, jadi nah ini nggak usah terlupakan yang itu yang tadi yang Ibu ceritakan. Pasti kayak sekalian nih, apa sih Ibu ini cerita gitu ya. Intinya, oh ya, yang peserta juga nih saya banggakan ya, hari ini siang-siang walaupun kameranya di off kan, tapi tune in ya, fokus ke sini ya, tolong. Kameranya di off kan nggak apa-apa, tapi artinya masih didengar Bang Tobatunnya, jangan disia-siakan. Waktu beliau sudah berada di sini, kalian tidak mendengarkan itu sia-sia saja gitu ya. Artinya sebagai orang yang ingin maju, kita kan pasti ada dorongan. Apa ya, setelah saya selesai, apa yang saya mau? Nah, kita tanya pada diri kita sendiri kan. Nah, apa kita mau melanjutkan kuliah? Apa kita mau bekerja langsung? Seperti Bu Reni tadi bilang, ya kan? Ada plusnya ketika tidak tenggang waktu itu kurang dari 3 bulan, artinya
kita sebagai prodi sipil eksistensinya tuh keberadaannya oke. Dengan lulusan yang qualified kita langsung dapat kerja. Itu positifnya ya Bu ya. Nah, tapi positif untuk diri sendiri juga ketika kita punya dream ya, punya impian untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi untuk mendapat yang lebih lagi. Nah, jadi adik-adik nggak ada masalah tuh, nggak ada salah tuh mau yang seperti Bang Tabatun kerjakan atau mau langsung jadi fresh graduate langsung ke bekerja. Bisa saja juga ketika sudah bekerja dalam 1 tahun, baru impian yang seperti Bang Tabatun kerjakan kalian laksanakan juga nggak ada masalah. Kayak Ibu sekarang, Ibu nih mahasiswa nih. Mahasiswa yang telat nih ya, mahasiswa yang telat di sini sekolahnya di IT. Karena apa? Mungkin ketika itu ada impian Ibu yang lain yang Ibu kerjakan dan Ibu kesampingkan sekolah gitu kan. Kadang-kadang kan makanya Ibu akan kasih pandangan kalian juga. Artinya kalau Ibu salah, mungkin Bu Reni bisa bilang juga nanti kan, Ibu salah nih sebenarnya, udah kecemplung duluan nih, kecemplung di kerjaan akhirnya lalai untuk melanjutkan studi. Tapi sesuai dengan pepatah sih nggak ada masalah ya. Pokoknya carilah ilmu sampai ke liang lahat kan itu dia. Jadi jadilah manusia yang punya manfaat bagi orang lain, ya, itu aja. Dan bermanfaat bagi orang lain dan punya karakter yang penting, adik-adik ya. Karakter kinerja, karakter moral itu kunci utama. Jadi kinerja, kerja tuntas, bertanggung jawab, ya kan. Kalau misalnya karakter moral, jujur, amanah, ya yang sesuai dengan tuntunan agama Islam ya. Aduh, udah mau low baterai pula nih. Nah, adik-adik, nggak usah lama-lama lagi, udah 2:30 juga ini, biar kita seru mendengarkan 1 jam ke depan dan diskusinya. Walaupun nanti Ibu kamera off, tapi Ibu akan mendengarkan ya, Insya Allah. Begitu Iza, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Sipil Engineer Himpunan Mahasiswa Sipil secara resmi Ibu buka, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Lucy, Master of Science, untuk kata-kata sambutan dan pembukaannya. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah. Sebelumnya, sebelum kita mulai acaranya, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, ya teman-teman. Jadi untuk saya minta tolong untuk semuanya menghidupkan kamera yang dulu untuk dokumentasi ya, semuanya di kameranya di on kan, jadi kita bisa ambil dokumentasinya. Oke. Oke, silakan Bang Afriandi yang akan mengambil kendali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada semuanya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Kita bisa langsung lanjutkan acara kita. Untuk agar tidak lama-lama lagi, jadi moderator akan membacakan tata tertib untuk webinar Sipil HMS Unsia ini. Jadi mohon disimak baik-baik untuk kebaikan kita bersama. Yang pertama, peserta harap mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan perkataan dan pakaian yang sopan. Yang ketiga, apabila ingin bertanya secara langsung kepada pemateri, harap memberikan sinyal raise hand yang terlebih dahulu yang ada pada panel Zoom. Peserta diizinkan bertanya apabila sudah diberikan izin oleh moderator. Lalu pertanyaan juga dapat dituliskan di kolom chat ya. Bagi teman-teman yang tidak ingin bertanya langsung kepada pemateri, boleh bertanya di kolom chat. Lalu sertifikat akan diberikan kepada Anda yang mengisi absensi kehadiran yang akan diberikan saat acara berlangsung. Nah, teman-teman civil engineer semuanya pasti udah nggak sabaran ya untuk materinya. Jadi hari ini merupakan sesi webinar yang bertemakan Civil Engineer Fresh Graduate Career,
bersama salah seorang engineer muda asal Aceh, alumni Unsia angkatan 2010, juga alumni LPDP di University of Aberdeen yang saat ini sedang bekerja di perusahaan multinasional Menhat EPCM Indonesia. Siang ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial yang sangat luar biasa, yaitu Bang Taubatun Diansyah, Master of Science. Halo Bang Aan, gimana kabarnya? Halo, baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin baru balik dari proyek ya Bang? Oh iya, makanya kita undur jadi minggu ya, sorry semuanya. Oh iya, ya luar biasa Bang Aan kita. Jadi siang ini kita bakal kupas tuntas nih Bang. Pastinya topik yang menarik nih tentang fresh graduate, karya soal civil engineer nanti mau tamat, waktu udah mau tamat nanti mau kemana gitu larinya. Nah jadi Bang Taubatun ini orang yang tepat untuk berdiskusi, ya kan Bang? Oke, ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ada insight yang Abang berikan nanti. Ya, amin. Jadi agar tidak memperpanjang waktu, dipersilakan untuk Bang Aan untuk menyampaikan materinya. Pada Bang Aan dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang share screen ya. Nanti Mang di info kalau udah kelihatan. Sudah kelihatan, Bang. Oke, sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang adik-adik, ibu bapak, dosen, abang-abang letting, kakak-kakak letting yang saya hormati. Untuk pada hari kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan dan juga sharing session untuk fresh graduate career bagi seorang insinyur sipil gitu ya. Nah, aims-nya memang sebagai brief saya di ini untuk mahasiswa tingkat 4, tapi tidak terbatas juga kalau ada mahasiswa tingkat 3 yang ikut, atau bahkan tingkat 5 atau tingkat 7 yang belum selesai yang mau jadi fresh grad, ya saya ucapkan selamat datang ke seminar hari ini. Nah, yang akan saya bahas di sini lebih kepada ke arah bekerja ya, jadi sebagai fresh graduate career. Tapi untuk sesuai namanya sharing session, kalau memang ada pertanyaan tentang gimana cara melanjutkan studi S2 itu silahkan nanti di sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Taubatun Diansyah, biasa dipanggil Bang Aan, atau kalau dari dosen-dosen bisa panggilnya Taubatun. Saya tuh di sipil itu tahun 2010, lulus di tahun 2015. Jadi ya telat 1 tahun sebenarnya, tapi ya saya kerja dari tingkat 3 itu udah kerja sama dosen. Jadi untuk ini sebagai batu loncatan awal berkarir itu dimulai dari kuliah sebenarnya. Nah, setelah lulus, saya lulus tahun 2015, saya bekerja di PU selama 1 tahun. Di P2JN untuk jalan nasional, jadi itu PU kementeriannya langsung dari Jakarta untuk jalan nasional di Aceh. Setelah 1 tahun saya decide untuk mencari sebuah beasiswa, ya alhamdulillah lulusnya di LPDP. Itu saya berangkat untuk melanjutkan studi ke Aberdeen University di Scotland, UK pada tahun 2016 dan lulus tahun 2017. Nah, setelah lulus saya mulai berkarir di Indonesia karena salah satunya juga karena batasan dari beasiswa LPDP itu di mana mengharuskan saya untuk pulang ke Indonesia. Nah, untuk basis sekarang saya bekerja di Menhat EPCM Indonesia sudah 1 tahun lebih juga. Itu perusahaannya bergerak di bidang engineering, khususnya di EPC project, di oil and gas, plant engineering, infrastruktur dan environmental, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya profil Abang bisa dilihat di profil LinkedIn Abang, linknya terlampir ya. Next, pada kesempatan kali ini Abang akan menjelaskan 5 outline utama pada sesi seminar hari ini. Yang pertama yaitu apa sih job desk sebagai insinyur sipil itu. Nah, yang kedua Abang juga mau sharing tentang industri-industri apa saja yang butuh tenaga insinyur sipil. Yang ketiga itu bagaimana sih konstruksi bisnis konstruksi model di Indonesia ini. Yang keempat adalah tipe-tipe perusahaan yang butuh tenaga sipil. Dan yang terakhir adalah roles dari insinyur sipil yang bisa kalian cari
ketika kalian mendaftar pekerjaan nantinya. Nah, mulai dari basis pertanyaan pertama ya. Jadi apa sih yang akan kalian lakukan setelah kalian lulus dari kuliah? Nah, yang jelas setiap dari kita kan pasti ingin berkarir, tapi berkarir di bidang apa? Nah, sebagai tipikalnya setiap mahasiswa dari kita pasti inginnya menjadi seorang PNS atau ASN karena kestabilan kerjanya, atau masuk ke sebuah perusahaan BUMN. Tapi tidak hanya pilihan kita itu menjadi PNS atau menjadi pegawai BUMN. Banyak perusahaan private company di luar sana juga yang mengoffer pekerjaan yang tidak kalah bergengsinya dibandingkan dengan menjadi PNS atau BUMN. Nah, atau kalau tidak ingin ke perusahaan swasta, kalian juga bisa berkarir ke perusahaan startup company. Banyak perusahaan baru yang dengan teknologi baru atau dengan inovasi baru yang sedang berkembang ke masa yang akan datang dengan teknologi digital lainnya, itu kalian bisa mulai berkarir ke situ. Atau ya kalian juga bisa memulai dengan entrepreneurship atau membuat usaha sendiri. Kalian bisa terjun ke usaha konsultansi atau bahkan ada teman-teman abang-abang lighting juga yang membuat usaha menjadi developer atau menjadi desain interior dan segala macamnya yang berhubungan dengan bidang studi kalian. Atau kalian juga bisa melanjutkan ke S2 jika kalian rasa pendidikan kalian sebagai di S1 di civil engineer ini masih kurang dan kalian ingin memfokuskan belajar lebih dalam atas bidang-bidang yang memang sudah jelas kalian minati, itu kalian bisa decide untuk melanjutkan studi ke S2. Dan yang terakhir, kalian juga bisa mengembangkan diri kalian dengan berinvestasi ke diri kalian. Di situ kalian bisa mengembangkan skill. Jika kalian rasa passion kalian memang bukan di bidang civil engineering, tapi lebih ke teknikal, atau kalian lebih suka ke desain grafis, di situ kalian bisa lebih lanjut mengembangkan diri kalian. Kalian bisa ikut kelas online, atau kalian bisa melakukan freelancing, dan segala macamnya. Jadi ada berbagai macam pilihan kerja ya adik-adik ya, nggak cuma sebagai PNS ataupun menjadi pegawai BUMN. Nah, buat kalian yang decide untuk tetap melanjutkan sebagai karir kalian di bidang civil engineering, nah kalian juga harus paham apa sih yang menjadikan seseorang itu sebagai insinyur sipil. Nah, sebagai seorang insinyur sipil yang harus kalian pahami adalah seorang insinyur sipil itu dia adalah orang yang melakukan konsep, dia yang melakukan desainnya, dia yang membangun, mengawasi, dan juga operating and maintenance sebuah infrastruktur project. Ada banyak sekali proyek-proyek infrastruktur di luar sana seperti jalan tol, jembatan, power plant, bendungan, airport, dan sebagainya macamnya. Nah, menjadi seorang insinyur sipil, kalian juga harus consider akan dampak apa yang kalian bangun itu, infrastruktur yang kalian dirikan terhadap environmental. Karena untuk kondisi dunia saat ini yang dengan global warmingnya, kita harus dituntut untuk membangun sebuah inovasi yang lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, roles kalian sebagai seorang civil engineer ini itu adalah kalian melakukan perencanaan dan juga melakukan analisa resiko dari setiap tahapan proyek itu, mulai dari engineering standard itu harus comply terhadap engineering standard, construction cost-nya, bagaimana regulasi dari pemerintahannya, dan potensial environmental hazard-nya yang akan kalian hadapi dalam pembangunannya itu. Dan yang paling akhir, kalian harus mengconsider ke nilai keekonomisan dari sebuah proyek itu. Nah, sebagai civil engineer, kalian juga harus memiliki visi yang panjang ke masa depan. Bagaimana kalian melakukan perencanaan yang matang dengan jangka panjang untuk mencapai sebuah urban design yang optimal. Nah,
Jadi berbagai macam struktur baik itu besar maupun kecil itu semuanya membutuhkan seorang civil engineer untuk designing, planning, dan managing projectnya itu. Dan nggak cuma dalam pekerjaan ya, dalam ilmu teknik sipil ini kita juga bisa berkecimpung sebagai profesional bahkan dan juga edukasional. Edukasional ini juga tidak mesti hanya sebagai menjadi dosen atau guru, tapi dalam perusahaan sendiri itu ada yang namanya training atau yang namanya seminar seperti yang Abang kerjakan sekarang ini, itu adalah untuk mengedukasi adik-adik maupun rekan-rekan profesional sekalian. Nah, dalam kalian mendaftarkan diri sebagai civil engineer, bisa di job street-nya atau di LinkedIn-nya kalian menemukan sebuah vacancy untuk civil engineer, apa yang kalian apa yang akan di-offer terhadap kalian. Nah, secara tipikal yang akan di-offer ke kalian adalah poin-poin berikut ini. Kalian harus akan mengerjakan sebuah studi technical maupun feasibility study, termasuk ke dalamnya untuk site investigation ke lapangan. Yang kedua, kalian mendevelop sebuah construction drawing atau dikenal juga detail engineering design atau DED, itu dengan menggunakan bantuan komputer software tentunya. Kalian juga akan involve dan berhubungan dengan profesional maupun spesialis dan subkontraktor kalian, itu kalian yang akan berhubungan dengan mereka. Nah, yang membangun sebuah proyek itu membutuhkan sebuah spesifikasi teknis. Nah, itu juga sebuah job desk dari seorang civil engineer. Nah, yang menghitung scheduling material dan equipment itu juga civil engineer. Dan yang terakhir, untuk meng-ensure sebuah proyek itu berjalan dengan lancar sesuai dengan budget, cost, dan waktunya. Nah, ini adalah sebuah idiom yang dari yang terkenal di bidang industri teknik sipil, yaitu any idiot can build a bridge that stands, but it takes an engineer to build a bridge that barely stands. Nah, kata-kata ini adalah kalau ditranslate ke bahasa Indonesia adalah seorang idiot pun bisa membangun sebuah jembatan yang berdiri gitu. Tapi itu membutuhkan seorang engineer yang bisa membangun sebuah jembatan yang nyaris tidak bisa berdiri. Nah, kata-kata ini tuh maksudnya tuh kayak kalau membangun sebuah struktur atau kita dalam konteks ini adalah jembatan, itu sebenarnya setiap orang tuh bisa dibuat aja kolomnya besar-besar, beamnya besar-besar, tiangnya besar-besar gitu, platnya tebal-tebal, itu bakal kebangun dan bisa difungsikan. Tapi bagaimana membuat sebuah proyek itu memiliki sebuah nilai ekonomis, itu membutuhkan seorang engineer yang bisa mendesain seminimal mungkin, setipis mungkin platnya, bagaimana ini bisa berdiri, sekecil apapun tiangnya, bagaimana dia bisa berdiri. Nah, jadi kalau selama kuliah kan konsep kita itu kita ingin belajar mendesain sebuah bangunan yang penting bisa berdiri. Saya mau lihat gedung yang saya desain itu berdiri. Nah, tapi dalam lingkungan kerja itu yang dituntut adalah optimalisasi dan efektivitas dari desain kalian. Jadi sehemat apa sih kalian bisa membangun sebuah bangunan itu, sebuah struktur itu. Jadi faktor ekonomisnya sangat dipentingkan dalam lingkungan kerja. Nah, kita lanjut ke industri-industri yang membutuhkan civil engineering. Nah, kalau di kuliah kan itu ada 5 penjurusan utama, struktur, transport, MRK, hidro, dan geotek. Nah, dalam perkembangan industrinya, dalam berkarir sebagai teknik sipil itu, insinyur sipil, itu penjurusan itu tidak serta-merta membawa kalian ke level spesialisasi. Nah, jadi memang benar ada kelima engineer dengan spesifikasi kelima penjurusan itu tentu dibutuhkan dalam setiap industri. Jadi seperti misalnya ini kita
di bidang infrastruktur. Di bidang infrastruktur itu contohnya sebagai membangun airport ya, itu butuh seorang tenaga struktur, di situ membutuhkan seorang geoteknikal, di situ juga perlu orang hidrolika di dalam situ. Jadi segala macam penjurusan itu akan berkolaborasi dalam sebuah industrinya, industri teknik sipil ini. Nah, jadi ada 6 industri teknik sipil di Indonesia. Yang pertama infrastruktur, lalu ada bangunan, coastal and marine, energi dan power, environmental, dan yang terakhir adalah offshore. Nah, jadi Abang mau menjelaskan, memberikan contoh bagaimana apa sih proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang sedang dan akan dibangun ataupun yang sudah. Nah, kalau infrastruktur yang pertama itu adalah airport. Nah, contoh proyeknya di sini adalah New Yogyakarta Airport. Itu proyek-proyek baru yang kalian sebenarnya bisa involve di situ. Setelah itu ada highway and bridges. Di sini contoh proyeknya adalah Trans Java Toll Road. Lalu tunneling, itu pengeboran. Lalu ada railway. Dan yang terakhir adalah communication. Jadi di bidang infrastruktur ini ada berbagai macam proyek seperti yang Abang sebutkan. Lalu di building ada banyak tipe building ya, ada yang pencakar langit atau high rise, ada yang untuk public facility, ada yang residensial, komersial, dan maupun building-building monumental. Yang ketiga itu ada project coastal and marine. Jadi ini lebih ke daerah pantai maupun di area marine. Nah, yang pertama itu ada project jetty, selalu ada port, lalu breakwater, dan yang terakhir adalah reclamation. Proyek-proyek seperti ini tentunya tidak dimiliki oleh dengan stakeholder seperti PU. Ini lebih ke industrial. Jadi apabila sebuah pabrik dia membutuhkan sebuah jetty untuk ini, itu lebih stakeholdernya ke private sector. Lalu yang keempat adalah energi dan power. Itu ada proyek-proyek power plant atau pembangkitan listrik, lalu industrial plant, lalu ada proyek electrical grid, dan proyek-proyek renewable energy, ya, proyek pipeline, dan yang terakhir ada proyek mining. Ini semuanya masuk ke industri energi dan power. Dan yang kelima adalah industri environmental, di mana kalian berbicara masalah resource management, membangun sebuah dam untuk mutu air, lalu untuk sewage management, ada storm water untuk antisipasi banjir, ada urban planning, dan yang terakhir ada green building. Lalu yang keenam itu ada industri offshore, jadi struktur-struktur yang dibangun lepas pantai. Seperti contohnya itu ada platform, ada oil rigs, ada subsea facility, jadi ini semuanya dibangun di dalam laut ya adik-adik ya. Dan yang terakhir ada power generation, seperti wind farm ini. Oke. Nah, setelah adik mengerti apa aja sih industri civil engineering di Indonesia, kita masuk ke bisnis modelnya. Jadi bagaimana sih sebuah proyek itu dihandle terutama di Indonesia atau di dunia juga seperti tipikalnya sama. Jadi kita mulai dari sebuah itu ada yang namanya project. Project itu datang dari keinginan atau ekspektasi dari owner atau klien. Dia adalah pemilik modal untuk project ini. Nah, lalu setelah ekspektasinya apa, dia mau bangun apa, maka owner dan klien ini meng-hire sebuah entity yang namanya konsultan. Dia yang melakukan konsep dan mendesain sebuah bangunan tersebut. Nah, tapi apabila konsultan itu mendesain sesuatu yang sangat spesifik dan tidak di lingkup spesialisasinya, maka konsultan itu bisa meng-subkan ke spesialis untuk supportnya. Nah, lalu
yang mengeksekusi proyek itu adalah seorang kontraktor. Dia yang melakukan pekerjaan tersebut, mentranslate dari sebuah desain menjadi sebuah fasilitas. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang rumit, itu kontraktor dibantu oleh service company. Setelah itu, untuk material dan equipment dan lain-lainnya, itu kontraktor disuplai oleh seorang vendor. Nah, ada juga berbagai macam tipe operasi bisnis di Indonesia ataupun di dunia ini. Yang pertama itu adalah EPCM. Nah, EPCM ini adalah apabila company itu meng-hire sebuah entity yang dia melakukan konsep dan desainnya sebagai seorang konsultan, dia juga yang melakukan procurement atau tender vendornya untuk material supply, dan dia yang mengawasi proyek itu sebagai PMC. Nah, itu dikenal dengan perusahaan EPCM. Nah, lalu ada juga perusahaan EPC. Perbedaannya adalah yang EPC ini dia melakukan konsep dan desain, dia procurement vendornya, dan juga dia melakukan kontraktornya. Tapi dia diawasi oleh PMC. Jadi lingkup pekerjaannya beda antara EPCM dan EPC. Nah, setelah proyek itu berlangsung dan selesai, maka berdirilah sebuah fasilitas yang diekspektasikan oleh klien. Nah, fasilitas ini akan diolah oleh FMC company atau Facility Management Company, dan dioperasikan oleh O&M Company atau Perusahaan Operation and Maintenance. Nah, setelah dioperasikan dan dimanage oleh FMC dan O&M, itu fasilitas tersebut akan mengenerate sebuah revenue atau income ke klien atau owner. Nah, jadi skema proyeknya ini berlangsung secara terus-menerus ya seperti ini. Jadi dari owner, dia ingin membuat sebuah proyek, dia lakukan oleh konsultan, dia eksekusi oleh kontraktor, jadi fasilitasnya dioperate oleh O&M. Nah, seperti itu terus. Oke, nah adik-adik sekarang udah tahu ada beberapa tipe perusahaan di sini. Yang pertama ada owner, klien, konsultan, kontraktor, service dan spesialis, vendor, EPC, EPCM, FMC, dan O&M. Nah, dari dalam bisnis itu adik bisa pilih, adik mau di tipe company yang mana, atau kalian lebih minat misalnya di owner, dia itu adalah pemilik stakeholder atau pemilik modal dari sebuah proyek itu, dan dia yang menentukan outcome proyeknya dan ekspektasi proyek itu seperti apa. Jadi dia yang pemilik dana dan dia maunya seperti apa. Nah, itu adalah sebuah tipe company yang namanya owner atau klien. Contoh-contohnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang-bidang industri seperti ini. Ada yang bergerak di industri migas seperti Pertamina, atau pupuk di Pupuk Indonesia, di mining seperti Adaro. Nah, ini adalah pemilik modal, tapi dia bukan operation ya. Jadi dia ini hanya pemilik modal dan mengawasi proyek itu. Nah, yang tipe yang kedua adalah konsultan. Jadi sebagai seorang konsultan, dia itu adalah mentranslate apa yang diinginkan dari owner itu menjadi sebuah construction drawing yang bisa dikerjakan oleh kontraktor. Nah, tipe-tipe perusahaan seperti ini punya level spesialisasinya sendiri. Misalnya kalau kalian tertarik ke struktural, kalian bisa daftar ke Davi Sukamta misalnya. Itu salah satu konsultan struktur terbaik bangsa ya di Davi Sukamta itu. Atau kalian bisa daftar sukanya ke environmental, kalian bisa ke ICOM, atau kalian suka arsitektural atau landscape, kalian bisa ke PDW. Kalau kalian lebih tertarik ke oil and gas, itu ke Rekayasa lebih juga salah satu konsultan yang ternama di Indonesia. Nah, lanjut ke tipe construction company yang ketiga, yaitu adalah kontraktor. Nah, kontraktor yang seperti kalian kenal itu banyak BUMN di sini seperti Adikarya, Berantas, PTPP, Wika. Nah, tapi nggak semua kontraktor besar itu
diambil semuanya oleh BUMN loh. Ada banyak pemain-pemain global juga yang bermain di market Indonesia seperti Shimizu, itu asalnya dari Jepang, dia pegang proyek lumayan banyak. Atau kalian juga banyak perusahaan lokal tapi non BUMN seperti Jakon atau Jagad atau Total. Itu adalah swasta-swasta yang memegang peranan penting di konstruksi di Indonesia. Nah, atau kalian kalau suka berkecimpung ke specialist company, itu dia seperti konsultan atau kontraktor, dia bisa mengerjakan atau mendesain sebuah desain, tapi dia lebih spesifik. Jadi kita ambil contoh seperti McDermott. McDermott itu perusahaan Amerika yang ada basisnya di Batam. Jadi dia memiliki level spesialisasi tertentu untuk membangun offshore struktur, platform, dan rig. Nah, proyeknya itu juga nggak cuma di Indonesia, tapi untuk ke global juga. Nah, jadi apabila seorang owner ingin, oh saya mau bangun sebuah platform nih. Nah, pilihan spesialis yang pertama dicari untuk Indonesia adalah McDermott, tentu saja begitu. Nah, untuk scoping projectnya ini lebih sempit, tapi untuk level spesialisasinya dia lebih besar. Seperti itu. Nah, atau kalian juga bisa berkecimpung di bidang sebagai vendor. Vendor itu dia supply dan install untuk main kontraktor atau ke konsultan itu dengan bisa dengan alat berat, bisa dengan material atau dengan software. Nah, contohnya seperti Trakindo CAD, itu pemain besar di alat berat di Indonesia. Jadi kalau kontraktor itu butuh beko, butuh ekskavator, itu yang dicarinya ke Trakindo. Atau kalau untuk material itu kalau semen itu SIG adalah pemain besarnya. Atau untuk equipment, gas generator atau yang lain-lainnya itu GE dan Mitsubishi. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke entity yang lainnya, yaitu EPC Company. EPC Company itu adalah sebuah perusahaan, dia yang merangkap mulai dari desain, procurement material, sampai ke konstruksinya. Nah, tipe-tipe proyek seperti ini tentunya memudahkan bagi klien dan kontraktor, terutama untuk proyek-proyek besar seperti RDMP atau yang nilai budgetnya bisa mencapai 80 triliun ke atas. Nah, itu sebagai owner dan klien itu memudahkan bagi mereka untuk meng-hire EPC atau EPCM company. Jadi semuanya include ke satu kontrak, dia yang kerjakan dari A sampai Z, seperti itu. Nah, kalau untuk tipe EPC company di Indonesia ini ada banyak. Salah satunya yang lokal itu ada Rekin, IKPT, dan Tripatra. Itu pemain-pemain besar di market Indonesia. Atau kalau kalian interest ke multinational company, di situ ada GGC, ada Hyundai, ada Saipem. Nah, typical project-nya salah satunya adalah di industri migas. Ini biasanya banyak sekali di EPC company. Seperti yang kalian tahu juga di Blok A yang di Aceh Timur itu yang bangun GGC itu fasilitas minyak. Atau kalau kalian tahu proyek seperti PIM, pabrik PIM itu yang bangun Rekin dulunya. Jadi EPC company ini lebih ke arah master plan seperti itu ke pabrik-pabrik. Nah, entity berikutnya yaitu di EPCM. Nah, di EPCM company ini perbedaannya dengan EPC adalah dia tidak melakukan konstruksinya secara langsung atau in-house, melainkan dia disubkonkan. Jadi EPCM company ini lebih ke fungsinya pengawasan. Dan juga dia melakukan engineering design dan dia juga melakukan procurement material itu. Nah, pemain-pemain besar di Indonesia itu salah satunya ada TS dan juga perusahaan yang sekarang Abang bekerja yaitu di Mainhar EPCM. Nah, itu spesialisasinya di oil and gas. Nah, kalau di TS contohnya spesialisasinya di mining. Dan juga McConnell Dowell itu dengan level spesialisasi di marine and shore drawing gitu. Oke. Atau kalian juga bisa berinvolve atau berkarir sebagai insinyur sipil di perusahaan-perusahaan yang melakukan
facility management company. Seperti yang tadi Abang jelaskan, bahwa sebuah fasilitas yang sudah siap itu misalnya sebuah building itu udah jadi bangunannya, itu harus di manage by day activity-nya. Nah, jadi siapa yang melakukan manajemen itu? Nah, perusahaan-perusahaan ini yang melakukan manajemen. Nah, seperti contohnya JLL atau CBRI itu perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang FMC ini. Nah, kalau contohnya seperti Transjakarta ya. Jadi kalau kalian tahu bus-bus yang dimiliki atau halte-halte Transjakarta itu bukan punya Transjakarta, tapi punya Pemda Jakarta. Transjakarta hanya melakukan operation day by day-nya. Jadi dia bukan pemilik modal, tapi dia yang melakukan kerjanya dan dibayar oleh Pemda Jakarta. Nah, kurang lebih seperti itu roles-nya dari FMC Company ini. Nah, dan yang terakhir adalah operation dan maintenance. Nah, ini juga lebih ke production plan ya. Jadi seperti yang kalian tahu PT Arun. PT Arun itu sebenarnya gasnya bukan milik PT Arun, tapi milik Exxon Mobil, owner atau klien. Nah, gasnya dijual ke PT Arun untuk diolah menjadi LNG, dan LNG-nya dijual lagi kepada owner itu atau ke mobil oilnya. Nah, jadi dia hanya melakukan operation itu dan juga operation dari fasilitas tersebut dan juga melakukan maintenance day by day. Nah, sama seperti PIM. PIM itu bukan pemilik modalnya, dia hanya melakukan produksinya. Tapi yang memiliki pabriknya itu sendiri adalah PT Pupuk Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalian sudah tahu apa aja di construction company tipenya dan juga bagaimana bisnis model construction di Indonesia. Next, ini terhadap ke kalian. Secara general, kalian akan memiliki dua pilihan sebagai alumni dari teknik sipil. Kalian bisa menjadi consulting engineer atau menjadi contracting engineer atau kontraktor. Nah, ini ada 8 poin yang bisa kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri. Apakah seperti contoh misalnya kalian orangnya nggak mau duduk di belakang meja doang, kalian mau go to field, go to site, melihat project yang kalian ingin dibangun. Nah, itu kalian apply menjadi seorang kontraktor. Roles-nya sudah Abang jelaskan tadi. Tapi kalau kalian suka akan sebuah desain, kalian suka mendesain, kalian suka mengkonsep, kalian suka menggambar, itu kalian apply menjadi seorang konsultan. Nah, apabila kalian itu cepat bosan dan ingin pekerjaan yang berganti-ganti, melihat desain yang berbeda terus, itu kalian apply ke konsultan. Tapi kalau kalian suka sebuah manajemen, kalian suka mengatur, kalian suka bertemu dengan orang lain, itu kalian apply ke kontraktor. Nah, tapi di sini juga ada, kalau kalian ingin kerja itu reguler, datang kantor jam 9, pulang jam 5 sore, itu kalian apply-nya ke konsultan. Karena kalau kontraktor ya sampai jam 10 malam atau lebih, atau bahkan nggak pulang-pulang. Nah, kalau kalian suka melihat bangunan yang kalian desain itu dibentuk dari dasar sampai jadi, itu kalian apply-nya menjadi seorang kontraktor. Nah, keduanya ini mau jadi kontraktor, mau jadi konsultan, itu kalau travel itu keduanya ada. Dan juga untuk progress karirnya juga keduanya sama-sama bagus. Jadi kalian bebas untuk memilihnya. Nah, kalau kalian udah bertanya ke diri kalian sendiri, kalian mau apply menjadi kontraktor atau konsultan, ini adalah salah satu roles-nya ya. Kalau kalian mencari ke sebuah situs pencari kerja dan kalian minat ke consulting engineering, ini adalah roles yang bisa kalian pilih. Ada menjadi project engineer atau menjadi cost engineer, BEM, menjadi asset management, itu semuanya consulting engineering. Atau kalau kalian minat menjadi kontraktor engineering, itu ada construction engineer, ada surveyor, ada testing specialist, ada buyer expeditor, dan lain-lain. Nah,
Jadi seperti yang tadi sudah Abang jelaskan, jangan stuck kepada konsentrasi atau penjurusan kalian di kuliah. Karena setiap industri itu membutuhkan level spesialisasi kalian. Dalam sebuah proyek itu nggak mungkin cuma struktur doang, nggak mungkin cuma geotek doang. Nah, jadi setiap engineer dan penjurusan itu akan bekerja sama dalam sebuah disiplin. Nah, kalian pilihlah, make your choice. Oke, ini ada beberapa links dan kontak yang kalian bisa dapatkan, seperti LinkedIn, Petromindo, ini untuk mencari kerja, atau jika kalian ingin meningkatkan keilmuan kalian, bisa di situs-situs berikut. Dan atau kalau kalian ingin perlu side hustle atau untuk kerja sampingan, ini adalah situs-situsnya. Dan yang paling penting itu adalah network, dan network. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali pemaparan dari Bang Aan, yang mulai dari job description-nya, dari civil engineering industrinya, lagi ada proyek apa di Indonesia ke depan, juga construction business modelnya dari mulai awalnya proyek, adanya tender sehingga jadi sebuah fasilitas dan operation maintenance-nya, dan juga ada construction company types, kemana aja kita bisa pergi, apakah kita infrastruktur dan lain sebagainya, dan yang terpenting yaitu role civil engineering-nya, yang mana kita masih sering bingung, ini setelah lulus mau kemana ya, pas mahasiswa akhir juga kita sering bingung kan, mau ke perusahaan mana ya. Jadi semoga setelah ini kita semua bisa terbuka wawasannya karena telah mengikuti webinar ini. Untuk sisi selanjutnya adalah Q&A session. Apakah ada dari teman-teman partisipan yang ingin bertanya? Silakan dipersilakan kepada teman-teman semuanya. Apa? Gimana teman-teman? Adakah yang ingin bertanya? Mungkin. Baik, Iza. Oh ya, silakan Saudara Aji Pangestu yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga buat Bang Taubatun yang udah berhadir memberikan materi yang sangat baik dan bermanfaat juga. Jadi untuk yang pertama nih, saya coba memberikan pertanyaan sama Abang. Jadi saya sendiri pribadi memang sangat tertarik Bang untuk apakah itu oil dan gas ataupun kegiatan offshore. Terutama tadi saya melihat perusahaan dan pekerjaan Abang juga meliputi hal tersebut begitu. Jadi pertanyaannya, sebagai civil engineer terutama S1, kira-kira Bang apakah memiliki peluang untuk terjun ke dalam perusahaan yang memiliki pekerjaan di bidang oil dan gas, dan kalau boleh tahu nih, kira-kira apa saja yang perlu didalami di dalam perusahaan tersebut? Karena yang kita ketahui seperti saya di S1 itu kan tidak terlalu banyak mengenai pelajaran-pelajaran yang mengenai hal tersebut gitu Bang. Jadi apakah ada hal-hal lainnya atau mungkin dari Abang bisa jelaskan lebih lanjut gitu Bang. Jadi pertanyaannya itu aja. Terima kasih banyak Bang. Ini sistemnya gimana Za? Di polling dulu atau di polling pertanyaannya dulu atau langsung satu-satu jawab gitu? Langsung jawab aja Bang, nggak apa-apa. Langsung jawab ya, oke. Ya, langsung jawab aja. Nah, terima kasih untuk Bang Haji ya. Bang Haji ini kan Ketua Kahim ya? Iya Bang. Tadi berapa kok? 17 Bang. 17 ya, sekarang udah 17. Untuk Aji sebagai civil engineer apalagi yang fresh grade, nah dulu abang juga berpikir seperti itu. Abang dulu pengennya masuk ke oil and gas, tapi kayaknya kenapa chance-nya kecil gitu kan. Nah makanya abang decide kebetulan juga dapat LPDP untuk lanjutnya ke oil and gas engineering. Nah tapi apa yang abang hadapi setelah abang pulang dan abang masuk ke industri migas di Indonesia, nah itu nggak 100% gitu. Nah jadi
even kalian fresh graduate di teknik sipil di Indonesia, yang paling penting kalian tahu itu adalah perusahaan mana sih yang bekerja di bidang oil and gas. Nah, yang seperti Abang jelaskan tadi sebelumnya. Dan apa aja sih roles-nya untuk mendapatkan kerja di bidang oil and gas itu. Nah, jadi sebenarnya untuk nggak mesti S2 migas juga untuk daftar ke situ. Tapi kalau kalian tepat untuk masukkan lamarannya ke perusahaan itu untuk job desk yang itu, insya Allah kalian bisa ada kesempatan untuk berkecimpung di bidang oil and gas Indonesia seperti itu. Oke, bagaimana Saudara Haji? Baik, terima kasih banyak. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Aku. Oh, ya, dipersilakan. Saudara Afriandi Habibi, dipersilakan. Baik, makasih Iza. Bang An ya Bang. Jadi pertanyaannya saya sebenarnya Bang, ya bagus Bang. Aku sangat suka dengan materi kita hari ini, tambah wawasan kali gitu. Cuman Bang, pertama aku meminta pandangan Abang nih Bang. Kita sebagai teknik sipil dan habis itu mau masuk ke misalnya Bang paling dekat kayak BUMN gitu. Menurut Abang, pertama gimana sih Bang? Ya menumbuhkan semangat bahwa aku itu bisa masuk itu, nggak kalah dengan lulusan ITB sana. Ya kita tahu bersama, bahkan di BUMN aja itu masuknya sangat susah Bang. Itu pertama hal itu. Habis itu yang kedua, cerita masalah saat bekerja misalnya Bang. Ya kita tahu bersama kalau masuk kerja pun nanti kan ada training tentang kerja apa yang kita laksanakan. Cuman kalau mau tahu gambaran kerja gitu Bang, gimana dapat info seperti itu Bang? Karena kan sipil tahu kita kalau di sipil kan cuman desain, habis itu kalau enggak ya kalau kontraktor sendiri Bang, taunya cek beton gitu aja. Habis itu ya checklist seperti itu. Jadi ya kalau dengar cerita Abang kan ke oil and gas, bahkan hal yang baru ke sipil, Abang tahu info itu gimana gitu ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertamanya itu bagaimana cara mengatur mindset kalian bahwa untuk mencoba masuk ke sebuah BUMN itu susah gitu. Bagaimana cara tackle itu seperti itu ya? Nah, yang pertama itu kembali ke diri kalian dulu. Sebenarnya sebagai fresh graduate itu starting point-nya itu sama. Mau lulusan manapun kalian, mau di Unsiah, mau di ITB, itu nggak jauh beda kalau dari skill. Kalian juga harus pede dengan alumni kalian itu. Jadi nggak selalu alumni ya mereka punya nama besar, tapi nggak karena kebetulan sudah lama dan link alumninya sudah tinggi. Tapi itu bukan berarti kalian tidak memiliki kesempatan. Kalian memiliki kesempatan yang sama. Nah, itu yang harus kalian tanamkan ke diri kalian. Yang pertama itu pede dulu. Nah, jangan sementang kalian cuma lulusan dari Unsiah itu kalian udah jatuh down duluan, gimana mau seleksi. Begitu seleksi taunya nggak pede, ya gagal gitu ya kan. Nah, yang kedua itu dari work ethic kalian sendiri. Walaupun kalian nggak punya privilege seperti alumni kampus besar lainnya, itu kalian punya work ethic yang bisa kalian janjikan atau bisa kalian dapatkan, kayak gitu. Nggak serta merta dengan kalian lulus di kampus yang bagus, punya work ethicnya itu bagus juga, itu tidak mesti seperti itu. Nah, jadi kalian bisa tunjukkan dengan keberadaan kalian bahwa kalian tidak kalah bersaingnya dengan mereka. Dan juga seperti itu. Nah, ini juga challenge untuk kita yang sebagai alumni yang sudah bekerja.
Karena ya yang namanya alumni atau alma mater itu ya dibawa terus. Jadi kalau misalnya saya abang gagal di perusahaan ini, itu yang dibawa-bawa alumni. Oh anak unsiah, nggak pandai gitu. Nah itu juga yang bisa kalian terapkan di sini sebagai fresh grad juga dimanapun kalian berkarir nanti, jangan lupa bahwa alma mater kalian itu adalah unsiah dan kalian membawa nama itu. Nah jadi sedikit demi sedikit yang tadinya kita merasa minder dengan kerjaannya itu sedikit demi sedikit dihilangkan. Dan juga untuk PD aja kalau untuk BUMN kayak gitu. Nah jangankan BUMN apalagi ke multinational company, kalau kalian nggak PD di awal ya akan susah. Nah yang kedua bagaimana dengan industri lainnya dari teknik sipil. Nah, sekali lagi yang Abang mau jelaskan di sini adalah kalian itu fresh graduate. Jadi, nah, kalian memang ekspektasi dari sebuah perusahaan itu ya belum tahu lah apa lingkungan kerjanya. Nah, dan perusahaan juga menyadari itu pastinya. Jadi pasti akan diberikan training sesuai sama job desk yang akan kalian berikan nanti. Jadi jangan takut untuk memulai. Jadi mau di industri manapun dengan level spesialisasinya, misalnya saya dikontrak sebagai insinyur sipil, berarti job desk-nya apa? Itu kalian pelajari. Nah, seperti yang Abang jelaskan tadi di slide sebelumnya, itu kan ada misalnya membuat desain. Misalnya, job desk saya diberikan membuat desain. Nah, itu kalian coba pelajari desain-desain apa aja yang di industri itu. Nah, itu banyaklah resource-nya seperti itu. Atau jika kalian misalnya masuk ke sebuah perusahaan tersebut sebagai cost engineer, nah kalian juga kan cost engineer itu untuk RAB, RAP seperti itu ya. Nah jadi kalian lihat material-material apa aja yang ada di industri tersebut, gimana cara costingnya segala macam. Nah semua itu perlu sebuah kemauan untuk belajar dan juga rasa penasaran dari kalian. Jadi untuk starting point sebagai fresh graduate kalian itu terbuka lebar langkahnya mau kemana. Yang jelas kalian mau melangkah kemanapun itu harus diinikan dengan skill point dan work ethic tersebut. Gitu. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Oke, selanjutnya ada Saudara Aldi Arisi yang raise hand. Oke, dipersilakan Saudara Aldi Arisi. Baik, terima kasih buat moderator. Perkenalkan Bang, nama aku Aldi Arisi. Aku dari Teknik Sipil Unsiah Leting 2017. Nah, untuk pertanyaan yang ingin kutanyakan, aku ingin tanya pengalaman Abang dong. Bagaimana cara menanggapi ketika seorang HRD menanyakan berapa gaji Anda jika Anda diterima pada perusahaan ini dengan kondisi aku seorang fresh graduate yang minim pengalaman kerja. Mungkin itu Bang, kembalikan. Masalah gaji ya. Oke. Sekarang kalau yang paling politis yang bisa kalian jawab itu seperti ini. Misalnya nih, contoh ini siapa nih Aldi yang tanya ya. Coba Aldi tanya sama Bang deh. Buat saudara. Jadi HRD-nya, Ya, buat saudara atau Batun Diansyah, berapa gaji yang harus saya berikan jika Anda diterima pada perusahaan saya? Nah, oke gini Pak, saya yakin kok perusahaan Bapak perusahaan bagus, punya standarnya masing-masing. Saya yakin saya akan punya gaji yang kompetitif di sini. Seperti itu aja. Jadi nggak usah dibilang nominalnya karena kalian fresh graduate. Yang jelas kalian memotivasi bahwa sekompetitif mungkin. Nah, atau langkah kedua adalah kalian harus cari sebuah standar gaji. Kalau bisa sih di Depnaker itu kan ada UMR ya. Ya kalau di Mikas kalian ekspektasi aja lah 1,5 kali UMR atau 2 kali UMR, itu fair aja. Atau kalau kalian punya rekanan yang sebelumnya sudah masuk ke situ, bisa ngobrol aja berapa sih ekspektasi gaji gue di sini kayak gitu. Nah yang jelas kalau HRD itu nggak yang namanya event nggak cuma fresh grade ya, kalau kayak abang yang profesional juga untuk negosiasi gaji itu pasti ada sih. Jadi paling bagusnya adalah cari background kira-kira perusahaan ini sanggup bayar kamu berapa sih gitu.
seperti itu. Baik Bang, terima kasih Bang. Ada beberapa pengalaman juga Abang sharing ya. Ya kalau sebagai profesional kan di hijack atau ditawarkan kontrak ke perusahaan lain itu sering ya, adalah beberapa kali gitu ya kan. Nah, pilihannya itu ada dua. Kalau misal kalian bisa kalau kalian fresh grad, kalian belum ada ekspektasi gaji, itu kalian bisa diinikan dengan standar perusahaan tersebut. Nah, kalau seperti Abang yang misalnya udah experience, itu bisa dilihat dengan perusahaan ini berani bayar berapa sih. Nah, gitu kan. Misalnya Abang ekspektasi, oh aku kalau naik gaji 50% itu aku oke, kalau enggak aku enggak ngambil. Nah, itu langsung waktu di offer itu langsung di ngobrolin aja sama HR-nya, offeringnya berapa kayak gitu ya kan. Kalau kira-kira itu memberatkan ke kamu ya jangan diambil, apalagi kalau misalnya kamu itu banyak ya kejadian juga alumni kita ditawarkan UMR untuk bekerja di Jakarta misalnya. Nah, kalau kalau tinggal di Jakarta, punya rumah di Jakarta, punya keluarga di Jakarta, gaji UMR ya it's fine, cukup gitu kan. Tapi kalau kalian juga harus pikirkan kalau kalian bakal ngekos, kalian perlu transport, kalian makannya nggak ada dapur, kalian harus beli terus. Nah, itu kalian harus pikirkan. Jadi sebelum kalian menerima offering dengan nominal tersebut, kalian pikirkan dengan kemampuan kalian untuk hidup gitu. Jangan kita anggap untuk langsung nabung gitu, jangan dulu ya, karena fresh grad. Nah, tapi jangan sampai bekerja itu malah buat hidup kalian lebih susah gitu. Kalau sebagai Abang yang profesional juga Abang selalu men-challenge HR yang nawarin kerjaan gitu, ya sudah berani bayar berapa kayak gitu. Nah, pilihannya dua, kalau misalnya apa yang Abang minta itu disanggupi, itu Abang bisa pindah, atau ketika Abang ajukan resign ke kantor Abang yang sekarang itu ditahan, bilang, oh Pak jangan resign dong, kita masih butuh tenaga Bapak, bilang itu. Oh gimana, saya ditawarin offer dengan increase sekian, gitu, dengan tambahan gaji sekian. Oh ya udah kita bayar yang sama tapi Bapak jangan pindah. Nah itu banyak kejadian seperti itu. Nah hal-hal yang seperti itu juga nantinya bakal kalian dapatkan dengan peningkatan profesionalitas kalian. Seperti itu. Terima kasih Bang. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan terakhir ya untuk Saudara Fauzan Mufid. Kepada Saudara Fauzan Mufid dipersilakan. Halo, Assalamualaikum Bang Aan. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan Bang, saya Fauzan dari angkatan 2017 ya. Jadi saya ingin mau nanya nih Bang. Terkadang kalau diri saya sendiri, saya berkeinginan untuk bekerja di perusahaan multinasional. Tapi yang sejauh yang saya pantau, itu mereka seringkali meng-hire orang-orang dengan pengalaman kerja paling enggak minimal 2 tahun gitu Bang. Nah, gimana cara kita mensiasati ini? Apalagi kita ini kan mau kuliah mau lulus, expecting-nya mungkin tahun depan, tapi kita belum punya pengalaman kerja. Apakah peluang magang menjadi hal yang bagus, atau kira-kira ada siasat apa tuh Bang untuk mengisi peluang di perusahaan multinasional yang ingin kita tuju itu? Mungkin itulah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, untuk graduate program itu, kalau untuk setiap multinational company tentu yang namanya perusahaan nggak mesti multinasional, tapi yang lokal pun bahkan yang daerah seperti di Aceh pasti pengennya yang pengalaman setingginya gaji serendah-rendahnya kan seperti itu ya. Nah, jadi memang hal yang wajar untuk sebuah perusahaan itu untuk mencari tenaga kerja yang experience. Nah, tapi di sini ada tips and tricksnya untuk melamar sebuah pekerjaan juga. Even kalau kalian melihat sebuah tawaran kerja, misalnya experience butuhnya 10 tahun gitu. Nah, itu sebenarnya not necessarily yang 10 tahun doang yang lewat gitu. Even kamu pengalaman 5 tahun, kalau memang kepanggil kayak gitu.
even di job desk-nya ditulis 10 tahun. Nah, begitu juga kalau engineer, kalau misalnya experience 2 tahun, coba aja ngelamar, nggak apa-apa. Even kalian fresh grad dengan tanpa pengalaman, bisa jadi kalian akan dipanggil. Karena itu adalah sebuah tanda kutip yang nggak pernah ditulis di job description ya. Memang seperti itu. Perusahaan menginginkan seorang yang experience, tapi ya kalau memang nggak ada yang experience yang cocok atau nggak masuk ke playlist-nya, ya mau nggak mau fresh grad yang di-hire, kan seperti itu. Jadi jangan ragu untuk melamar pekerjaan yang itu. Ya, tapi kalian juga sadari kalau yang pengalaman 1-2 tahun masih bisa lah di-apply, tapi jangan yang di requirement-nya 10 tahun kalian coba apply, itu pasti nggak lulus. Nah, terus untuk perusahaan multinasional itu ada yang namanya graduate program, dan itu pasti ada setiap tahun. Karena untuk regenerasi kepegawaiannya juga seperti itu. Sebuah perusahaan yang baik adalah sebuah perusahaan yang mempunyai generasi yang bertahap. Jadi gap umurnya itu nggak cuma tua-tua banget langsung muda-muda banget, nggak gitu, atau muda-muda semuanya, nggak gitu juga. Tapi dia pasti ada gapnya, gradasinya, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Jadi sebuah perusahaan yang bagus, yang multinasional kita bisa bilang, itu pasti ada graduate program, dan kalian bisa ikutin itu. Nah, sekarang tipsnya bagaimana kalian bisa ngelewatin graduate program itu. Yang paling pertama adalah aktivitas di kuliah. Jangan kuliah pulang tanpa pengalaman, itu juga tidak akan appalling kepada graduate programnya. Kalian juga seperti Abang itu, contohnya Abang mulai dari semester 5 itu udah mulai kerja sama dosen. Jadi banyak pengalaman proyek yang Abang dapatkan selama kuliah bahkan. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa kalian dapatkan even kalian masih kuliah. Nah, kalian bisa melakukan volunteering atau KKN kalian yang tematik seperti itu kan, itu juga bakal appalling di graduate program. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kalian dilakukan di perkuliahan yang bisa meningkatkan kapasitas dari CV kalian bahkan setelah lulus nanti. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Ya, alhamdulillah, Bang Aan, nggak kerasa ya, nggak kerasa sekali. Udah lebih dari 60 menit kebersamaan kita siang ini. Seru sekali, ternyata saya juga banyak sekali dapat insight-insight baru yang sebelumnya belum pernah didengar, dan juga untuk lebih terbuka juga mengenai karir dan posisi-posisi civil engineer yang relevan untuk kita. Khususnya saya juga tahu apa yang harus saya lakukan saat masa mahasiswa akhir dan juga fresh graduate nanti. Dan harapan saya juga bagi teman-teman civil engineer semua juga bisa dapat insight baru dan juga bermanfaat setelah mengikuti webinar ini. Kira-kira mungkin untuk yang terakhir Bang Aan, apakah ada closing statement mungkin dari Bang Aan yang bisa memotivasi teman-teman di sini? Oh ya, oke, terima kasih untuk closing statement-nya. Nah, kalian sebagai fresh graduate dalam nanti akan berkarir ke depan, yang paling pertama itu harus semangat. Kalian harus punya sebuah skill set yang akan kalian kembangkan selama level profesionalitas kalian. Kalian harus punya curiosity, kalian harus jago dalam teamwork, communication, harus selalu embracing challenge, harus punya kapabilitas untuk belajar hal-hal yang baru. Dan juga bahasa itu sangat penting, English, apalagi kalau kalian ingin ke multinational company, English is paramount, right? Tapi kalian juga harus sadar dalam bekerja itu ada sebuah dilema of having a job, kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya perfect job 100% itu enggak ada. Jika kalian yang namanya karir itu memang harus diniatin atau diusahain biar dapat sweet spotnya. Kalau memang sebuah pekerjaan itu kalian passion banget di situ, ya biasanya nggak ada duitnya di situ. Tapi kalau ada sebuah perusahaan yang biasa kalian benci banget, nah itu biasanya banyak duitnya. Nah, kalian harus cari sweet spotnya itu, di mana kalian bisa suka pekerjaannya, tapi ada juga penghasilan buat kalian. Kalau istilahnya tuh
do what you love what you do. Nah, kadang-kadang tuh kalian itu harus masuk dulu, terjun dulu, gain experience dulu, biar gain expertise dulu, biar kalian suka sama pekerjaan itu. Kadang-kadang kita tuh kayak masuk nggak suka langsung keluar gitu. Nah itu nggak betul juga. Kalau kalian sudah kecimpung situ, kalian sabar dulu 1 tahun, 2 tahun, kalian udah gain experience di situ, udah jago lah ngerjainnya, bisa-bisa kalian suka sendiri sama kerjaan itu. Jadi kalian harus trust to the process. Seperti itu kira-kira. Oke, thank you. Baik, luar biasa sekali closing statement dari Bang Aan, bahwa kita terkadang harus terjun dulu ya, baru kita bisa tahu bagaimana seluk-beluk dari apa yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah telah selesai juga program Civil Webinar HMS Unsyah 2020 yang pertama dengan lancar. Untuk teman-teman civil engineer semua, terima kasih telah mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Semoga segala hal yang kita dapatkan bisa diimplementasikan secara nyata dalam proses kehidupan kita, dan juga sampai jumpa di program-program HMS Unsyah selanjutnya, dan jangan lupa follow Instagram kita ya untuk pantengin terus kegiatan-kegiatan kita di @HMSFT_Unsyah. Jadi Bang Aan, terima kasih banyak atas pemakarannya. Saya Iza Azizul Hakim selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Aan.